Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bisa menunjukkan rasa syukur kita kepadanya atas semua rahmat karunia kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar menjaga iman Islam yang ada di dalam dada, agar berani menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang sudah dilarang olehnya. Untuk saudara-saudaraku yang saat ini masih ada santai-santai di rumah, yang saat ini masih santai-santai di pinggir jalan, yang saat ini masih santai-santai disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar bersegera menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah, karena kumandang adzan Jumat sudah menggema di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan kepada kalian semua azan Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, menuju masjid-masjid Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahuinya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya agar menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya. Bahkan Allah pun mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang takwa itu bukan hanya sekedar di lisan maupun tulisan, akan tetapi benar-benar terbukti dengan amal aktivitas pekerjaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah kalian mati wahai orang-orang yang beriman kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Karena keislaman itulah yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi identitas bagi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah, pada saat itu ada manusia-manusia yang dikategorikan sebagai ashabul yamin, kelompok kanan. Ada manusia-manusia yang dikelompokkan sebagai ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kanan adalah mereka yang semasa hidup di dunia senantiasa tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia lakukan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dia senantiasa menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim, berani meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum yaquluna sami'na wa ata'na. Sesungguhnya pernyataan orang-orang yang beriman ketika mereka diperintahkan untuk patuh dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat-syariat Allah, yaquluna sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Ini berbeda dengan orang-orang munafik, berbeda dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan untuk taat dengan aturan-aturan Allah, mereka menjawab, yaquluna sami'na wa asaina. Kami mendengar
akan tetapi kami tidak mau mentaatinya. Kami mendengar, akan tetapi kami tidak mau mematuhinya karena berbagai macam alasan, karena berbagai macam pertimbangan, sehingga kemudian kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kitab Allahnya dilemparkan ke belakang seolah-olah dia tidak mengetahui bahwa segala apa yang diharamkan oleh Allah itu harus ditinggalkan dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan. Mereka tinggalkan kitab Allah sehingga kemudian yang dijadikan standar kebenaran dalam hidupnya adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya, sehingga prinsipnya adalah kitab suci harus mengikuti hawa nafsu, sunnah Nabi harus diikuti dengan selera. Padahal orang-orang yang beriman kepada Allah adalah bukan hawa nafsunya yang harus disesuaikan, bukan hawa nafsunya yang harus dimenangkan daripada Al-Quran, akan tetapi Al-Quranlah yang harus menundukkan hawa nafsu, selera manusianya yang harus disesuaikan dengan sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang munafik yang oleh Allah digambarkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-61. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengatakan amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kami beriman kepada Al-Quran dan kami beriman pula terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, akan tetapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya. Bukannya kitab Allah dijadikan sebagai pedoman kehidupan, justru hawa nafsunya lah yang dijadikan standar kebenaran dan kesalahan dalam